dengan Pak Ringga Pandanu dari Kota Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Ringga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, Sehat sehat, kaya ya. berkah Allah. Oke, kita beri aplaus ya buat Kak Eni yang sudah membuka dengan sangat baik sekali dan alhamdulillah mudah-mudahan acara kita lancar dan kita berterima kasih Kak Eni standby dan teman-teman juga yang hari ini siap belajar. Siap belajar kita hari ini? Siap Pak Ringga. Karena kemarin sudah kita liburkan karena materinya nanti pelan-pelan. Kita memang belajar gaya emak-emak, belajar gaya bapak-bapak itu nggak bisa langsung to the point gitu ya. Jadi di grup juga akhirnya pada banyak yang coba jangan saya nggak tahu tuh kayak Bu Fajar tuh tidur nggak ya gitu loh gara-gara itu ya atau saya nggak paham ya. Tapi Ada mudah-mudahan lembur Pak Ringga, nggak tidur, lembur semua ya. lembur. Benar, teman-teman, bukan sesuatu yang ini. Jadi jangan semua dianggap berat karena kita masih ada 30 hari. Jadi jangan pengen selesai, ini kan baru teori. Jadi maksud saya tuh baru spill dulu nih, ini nanti akan kita kerjain begini gitu. Nah, teman-teman, walaupun nanti ada yang bantu gitu, misalkan ada yang bantu, ada yang buat bikinin, teman-teman pahami training ini bukan mendidik Anda untuk bisa hanya sekedar menggunakan, bukan. Tapi bagaimana teman-teman nanti bisa mengajari gitu. Karena kita konsepnya adalah belajar, lakukan, ajarkan. Nah, kalau teman-teman, aku mah ada anak yang bisa, ya nggak dilakuin gitu ya. Nah, saran saya, walaupun misalkan lemot gitu ya, aduh gimana pelan-pelan, nggak apa-apa, ikuti aja. Kalau kalau teman-teman paham, saya juga sama. Saya tuh gaptek juga gitu ya. Kenal Facebook, kenal dunia dunia digital marketing tuh terpaksa Kak ini. Ya, teman-teman terpaksa. Kenapa? Karena saya pengen berhasil di dunia ini ya, di dalam bisnis kita. Nah, malam ini kita belajar materi yang nggak kalah rumit juga, nggak kalah penting juga, dan ini juga materi yang justru kalau saya ini materi yang luar biasa ya. Nanti kita akan belajar materi ini, tapi buat saya teman-teman sekali lagi jangan dianggap rumit, jangan dianggap ini, jadikan ini sebuah perjalanan kita gitu ya. Jadi kalau kita bilang sholat itu jadi beban, rasanya juga nggak enak. Tapi kalau sholat itu adalah cinta kita pada Allah, rasanya ketika kita itu jadi kangen gitu ya, pengen ketemu lagi. Nah, belajar juga gitu tuh teman-teman ya. Nah, bayangkan aja kerumitan ini akan dibalas dengan uang 100 juta per bulan. Amin. Bayangkan nanti kerumitannya jadi reward. Amin. Ya kan? Bayangkan kerumitan ini kemudian membawa Bapak Ibu ke Baitullah. Amin. Ya kan? Bayangkan bisa punya rumah mewah. Amin. Bayangkan bisa punya mobil, cash. Amin. Jadi tidak ada yang rumit kalau kita membuat itu menjadi sebuah kebahagiaan. Setuju dengan saya? Kalau setuju kita lanjut materinya ya. Oke, setelah kemarin kita belajar yang namanya, kemarin sebetulnya materinya 2 kali itu materinya adalah memahami dulu tuh polanya kayak apa sih gitu ya. Nah, sekarang ini kita akan belajar yang namanya membangun kolam prospek. Apa itu kolam prospek? Kita akan belajar nanti, tapi teman-teman pahami banget ini adalah sebuah sesuatu yang biasa buat pebisnis online. Mungkin buat teman-teman, buat Bu Fajar, buat Kak Nila, Kak Tina, atau teman-teman yang sekarang baru berbisnis di dunia online, kolam prospek itu apa gitu ya. Dan mohon maaf juga nih, jangan sampai nanti ketika, ayo kita bangun kolam. Jadi begitu dengar bangun kolam, tapi lagi ngantuk. Karena ini kan udah 9:30 ya, lagi ngantuk. Dengernya kata Pak Ringga suruh bangun kolam. Besok pagi suami dibangunin, suruh gali di belakang rumah, bikin kolam. Yang terjadi apa teman-teman? Suami ngedumel, ini apa sih? Belajar apa sih? Kok tiba-tiba suruh bangun kolam gitu ya? Padahal yang dimaksud itu bukan kolam, benar-benar kolam gitu ya. Ngantuk aku. Ya jangan sampai Bu Anda ya. Nanti Bapak disuruh bangun, itu di belakang rumah kosong bikin kolam gitu. Enggak ya, bukan itu.
Bener, karena belajarnya sambil tidur. Oke, ya, mudah-mudahan yang sambil tidur jadi langsung nggak tidur kalau udah denger guyonan saya ya. Nah, teman-teman, eh, saya akan kasih gambaran biar nggak tidur ya. Nah, ada 3 hal yang sudah kita gambarkan kemarin, gitu ya. Pengen apa sih dari Armina Daily gitu. Jadi jangan lihat gambar sebelahnya ya, karena itu bukan foto saya, jelas-jelas banget bukan saya. Itu orang lain, kalau gantengnya gantengan dia, karena saya tuh bukan seperti itu ya. Tapi biar teman-teman semangat aja ya. Jadi kalau bicara goal apa yang ingin kita capai, coba dirubah jadi uang ya. Karena dengan uang tuh mungkin bisa lebih paham, oh ya aku tuh jadi lebih ngerti kalau ujung-ujungnya duit gitu. Gitu ya. Nah, Bunda Ari teman-teman, pertanyaannya kembali nih, kita pengen dapat uang berapa sih gitu ya. Nah, kalau uangnya udah tahu dapatnya, kemudian karena kita lagi berbisnis, ingat ya, kita lagi berbisnis ini, lagi membahas bisnis. Jadi kalau kita tahu penghasilannya berapa sih omset yang harus diraih agar income-nya dapat didapat. Karena kadang-kadang teman tuh merasa gini, aku pengen dapat bonus. Tapi ketika ditanya, bonus itu dari income berapa? Gak ada yang tahu. Ya, pengen 100 juta per bulan. Pertanyaannya, omset berapa yang menciptakan penghasilan 100 juta per bulan? Berapa ya paling enggak? Pengennya sih pengen 100 juta per bulan, tapi kita nggak tahu dari mana. Maka itu saya tanamkan berkali-kali. Ya, berkali-kali materi ini. Ingat banget, income itu didapatkan dari omset. Dan omset itu didapatkan dari berapa mitra yang transaksi. Paham? Jadi kalau di luaran sana teman-teman, ada bisnis yang kemudian ngasih uang besar, tapi nggak perlu omset, nggak perlu jualan. Teman-teman harus pahami. Jangan sampai kita ketipu. Karena yang namanya bisnis yang halal itu ada transaksi jual belinya. Ya, sepakat sama saya? Ada transaksi jual belinya. Dan kalau ada transaksi jual belinya, ada orangnya dan ada omsetnya. Oke, kita mau cek dulu nih, biar ke teman-teman nggak ngantuk ya. Pak, kata-kata ke Anda tadi, saya pengen dapat 100 juta per bulan paling nggak. Oke, kita catat. Bungkus 100 juta per bulan, bungkus paling nggak. Nah, kita udah bilang nih, kenapa kita gabung Armina Daily? Karena kita pengen dapat income-nya adalah dari penghasilan pasif. Ya, paham ya? Bukan dari aktif ya, bukan dari rekrut, tapi dari pasif. Kalaupun nantinya ada penghasilan pasif, itu berjalan untuk mendapatkan penghasilan pasif. Ya, saya ulang. Kalaupun ada penghasilan aktif yang teman-teman dapat, ujung-ujungnya adalah penghasilan pasif. Ya, bagaimana nih 100 jutanya dapat dari pasif. Jadi ketika Bunda Ari bisa pulang ke Indonesia, dia nggak takut lagi. Kenapa nggak harus kerja gitu? Even sekarang di Bunda Ari masih di sana, tapi penghasilan pasifnya terbangun di Indonesia, bukan tidak mungkin 100 juta tuh dapat. Enak apa enak banget sih? Kalau udah penghasilan pasif, ya Bunda Inggris, Miss Dew, jalan-jalan itu enak banget. Ya, karena apa? Setiap harinya, setiap malamnya jam 1 sampai jam 3, itu teman-teman ada nggak sih yang iseng? Kalau saya tiap malam teman-teman itu ada tugas saya adalah melihat siapa yang transaksi dan kemudian siapa yang ngasih income sama saya. Dan itu saya doakan, saya kirim Al-Fatihah. Ya, karena kalau di Armina Daily itu ada yang transaksi, makanya ada income buat kita. Dan itu terjadinya jam 1, jadi jam 12 sampai jam 1 kira-kira gitu. Nah, saya lihatin satu-satu. Oh, siapa yang belanja? Oh, ini belanja. Oh, ini belanja. Jadi, bismillah, penghasilan 1 juta tuh ada orangnya. Halal ya. Kita lihat nih. 100 juta. Nah, ini contoh aja. Kita pengen dapat dari mana 100 juta itu? Contoh misalkan kita membangun bisnis ini dari kebiasaan 3M. Ya, 3M-nya itu adalah memakai produknya Trio Imun, menceritakan produknya Trio Imun. Maka yang akan terbangun oleh kita adalah kita butuh mitra yang rutin transaksi Trio Imun. Teman-teman, ini saya hitungin. Jadi ini ada hitungan aja nih.
Kalau untuk dapetin 100 juta, ternyata kalau yang dibangun adalah paket Trio Imun dari 3M-nya, 3M-nya ya, ingat 3M-nya itu ada paket Trio Imun, maka omset yang harus tercipta di mitra ibu, di grup ibu itu ada 2.351 juta. Ingat ya. Jadi kalau teman-teman bilang, paling enggak, kenapa ya saya nggak dapat 100 juta? Saya tanya, apa yang dibangun? Paket Trio Imun paling enggak. Sekarang omsetnya baru berapa? Baru 200 juta. Masih jauh, benar nggak? Benar nggak teman-teman? Nah, untuk dapetin 1 juta, 100 juta itu butuh 2.351. Jadi kalau teman-teman udah dapat 100 juta, kira-kira reward tembus nggak sih? Saya pengen nanya, reward tembus nggak? Kalau teman-teman bangun bisnis, terus income-nya dapat 100 juta, reward-nya tembus nggak? Boleh ada yang ditulis? Ya, ayo. 2 miliar tuh tembus nggak reward tuh? Kalau misalkan kita udah dapat di income 100 juta, kira-kira tembus nggak sih reward kita? Pasti Tembus tembus, dong. Pak. Benar, pasti tembus. Maka itu teman-teman, reward itu nggak usah Anda kejar. Kalau Anda bangun dari sekarang pelan-pelan, satu saat Anda akan dapat reward-nya, akan dapat income-nya. Penting adalah teman-teman bangun dulu gitu. Maka itu training kita ini dalam hari ini adalah bagaimana teman-teman itu bukan mengejar mengejar reward, bukan mengejar bonus, tapi nantinya dikejar-kejar bonus. Enak apa enak banget dikejar-kejar bonus. Ya kan? Dengan sendirinya kalau teman-teman sudah punya income 2.300.000.000, reward tembus, ya kan? Bonus dapat gitu. Nah, pertanyaannya paling enggak dari 2 miliar itu kira-kira berapa sih total mitra yang harus ada di jaringan saya gitu. Ya kan? Kalau omsetnya 2 miliar kita bagi paket Trio Imun gitu ya, kira-kira saya sih nggak bilang satu paket lah ya. Satu mitra itu transaksi setiap bulannya 2 paket lah gitu, 1,6. Maka butuh 1.415 mitra aktif. Catat teman-teman, jadi doa nih. Harus ada berapa? 1.415 mitra aktif yang transaksinya adalah 2 paket Trio Imun. Wah, kok gede banget paling enggak? 1,6 itu kecil banget. Karena teman-teman sekarang harga omset kita untuk Max-nan aja hampir 1,5 kalau tidak salah ya. Nah, jadi kalau teman-teman mitranya itu bertransaksi 1,6 ya dengan paket Trio Imun dan itu ada 1.415, bukan tidak mungkin teman-teman itu akan dapat 100 juta per bulan. Ini kalau udah 100 juta per bulan mau beli apa sih? Gitu. Wah, 100 juta per bulan, 10 bulannya udah dapat 1 miliar tuh teman-teman. Ya, amin. Ya 1.530, 1.538 ya kan? Udah deket-deket kayak ini ya. Oke. Ya kan kalau mitranya diarahin untuk tubuhnya terjaga, imunnya terjaga, semakin sehat, tidak dietnya juga sehat kan lebih dari 3 juta tuh satu orang. Benar nggak sih? Gitu kan? Oke teman-teman, jadi kita punya target nih, kita harus punya minimal 1.415 orang yang konsumsi 2 paket Trio Imun. Maksudnya gimana paling nggak kok 2 paket ya? Minimal 1 paket diminum sendiri, 1 paket mungkin untuk dia transaksi. Bayangin kalau teman-teman mereka jadi jago jualan, ya, jago jualan online, ya kan? Satu orang udah nggak mungkin 1,6 bisa 5 juta. Oh, berarti makin besar nggak bonus kita? Makin besar ya. Makin enak nggak bisnisnya? Makin enak gitu. Paling nggak itu bisa mungkin nggak sih? Mungkin ketika teman-teman yakin sama bisnis ini. Lanjut ya. Nah, pertanyaannya untuk dapetin 100 mitra itu ada hukum Pareto teman-teman. Hukum Pareto tuh kira-kira bunyinya gini. Kalau kita pengen dapat keuntungan dari bisnis yang kita jalankan, kalau teman-teman punya toko gitu, saya dulu mengelola minimarket, jadi dari keuntungan yang saya dapat
itu tidak bisa dari seluruh toko. Paling besar keuntungan tuh hanya 20% dari stok barang. Teman-teman pahami nggak? Kalau teman-teman punya toko, ya tokonya penuh sama stok gitu ya, tidak semua stok itu menghasilkan keuntungan, tapi hanya 20% aja yang memberikan keuntungan gitu. Nah, artinya kita coba gunakan asumsi itu. Kalau ada 1000 prospek, maka kita akan dapatkan 100 mitra. Jadi kalau kita butuhnya adalah 1000 prospek, 1000 mitra, kira-kira kita butuh berapa? Kita butuhnya 1415 nih. Kira-kira butuh berapa prospek, teman-teman? Nah, ayo bantu saya. Kalau kita butuhnya 1415 mitra, asumsinya 1415 mitra itu kita berhasil rekrut, dari berapa ribu orang yang kita harus prospek. Kalau 1000 prospek menghasilkan 100 mitra. Kalau 1415 kira-kira berapa ratus prospek? Boleh dibantu sama saya? 14.100. Itu banyak banget Kamili. Yes. Ya, kira-kira itu 145.000 lah gitu. Ya, 145.000 atau 14. Artinya teman-teman, kalau teman-teman pengen serius di bisnis ini, teman-teman harus luangin waktu untuk membangun kolam, untuk membangun database, bertambah terus database-nya. Kenapa? Kalau cuma teman-teman bangunnya hanya 1, 2, 3 orang gitu ya, maka itu dari sekarang siapin waktunya gitu, siapin handphonenya. Jadi kalau misalkan Bu Maya cerita sama saya nanti jam paling enggak, aduh gimana nih saya tuh handphonenya begini. Saya cuma bilang, Bu, Ibu sesuaikan sama impian Ibu. Kalau Ibu punya impian besar, siapkan diri Ibu besar, termasuk softwarenya, termasuk handphonenya, termasuk waktunya. Paling enggak maaf, saya masih kerja gitu. Ya disiapin waktunya berapa jam gitu. Misalkan dari 8 jam kerja, Ibu misalkan masih punya 1-2 jam. 2 jamnya benar-benar untuk membangun bisnis ini. Gitu. Nggak harus seluruh jamnya dipakai gitu. Dan dari 2 jam itu alokasikan berapa yang mau dipakai untuk membangun kolamnya. Gitu. Sampai sini bisa dipahami kenapa kita butuh prospek banyak, karena kita butuh orang banyak. Ingat, bisnis Armina Daily itu bisnis membangun aset. Dan yang asetnya itu adalah daftar nama. Aset kita itu adalah prospek. Kalau sekarang teman-teman enggak punya prospek banyak, artinya teman-teman siap-siap teman-teman nggak bisa meraih impiannya. Artinya omong kosong tuh kalau cerita bilang, saya pengen sukses, saya pengen bisnis di Armina Daily, saya pengen hebat di Armina Daily, saya pengen budaya Inggris, saya pengen seperti Miss Del, saya pengen seperti leader-leader sukses yang lain. Tapi Anda tidak bangun prospek Anda, itu namanya Anda omdo. Setuju dengan saya? Kalau saya bilang munafik nanti nggak enak ya. Pengennya begini tapi kerjanya nggak enak. Oke, lanjut teman-teman. Waduh, ini tiap hari kayaknya dinasehatin mulu. Iya benar, 7 hari ini rubah mindset teman-teman. Rubah mindset aja. Setuju ya? Oke. Nah, kira-kira tuh petanya nanti kayak gini. Namanya peta itu berarti perjalanan kita tuh kayak apa sih nanti jalanannya, perjalanan kayak gini. Ini nanti materi yang saya kasih. Jadi teman-teman fokus aja. Kalau mau catat boleh, kalau mau screenshot boleh ya. Tapi nanti materi yang saya kasih. Peta kita tuh kayak gini. Dimulai dari menemukan prospek, 100.000 prospek, tidak seluruhnya prospek-prospek itu mau kita presentasi, kita undang. Nggak belum mau. Maka kalau kita pengen dapat 10.000 aja, kita harus menemukan prospek 100.000. Kebayang nggak Bu Aan? Kalau Bu Aan ini melakukan online, pengen dapat mitra 1415, kerjanya sendiri, ya kan? Kayaknya belum jadi miliarder, ketemu 100.000, kayak apa Bu? Bu Eda kayak apa Bu Eda?
Nah, pengen jadi miliarder nggak? Pengen paling nggak. Pengen dapat 100 juta per bulan? Pengen, Pak. Bisa nggak dapat 1.415 orang, 1.415 mitra? Bisa paling nggak. Bisa nggak kamu dapetin hampir 100.000 prospek? Waduh. Kalau itu enggak deh paling nggak. Belum tentu Anda mencari 100.000, maka itu Anda harus kolaborasi sama mitra. Ya bisa jadi Anda cuma mencari 100-an, nanti dengan pola yang itu Anda bisa dapat 14.515. Ya jungkir balik. Oke, lanjut ya. Jadi dari prospek, nanti kita masukin ke kolom Calmit atau kolom prospek, itu totalnya 10.000. Dari Calmit ini kita presentasi, kemudian dari presentasi kita follow up. Dari follow up ada yang mau, ada yang enggak. Jadi jangan pusing, Bu Nur. Jangan pusing Bu Nur Imamah, jangan pusing Kak Ardianto. Kalau ada orang misalkan, aduh Pak Rika, kok dia nggak mau ya? Ingat, masih ada 100.000 tuh yang bisa kita gali. Jangan hanya gara-gara satu orang, kemudian kita bete. Paling enggak itu orang kalau diajak maunya ngutang begini. Kalau dia kalau misalnya begini. Kalau enggak tanya suami. Nanti saya kasih tahu. Saya punya materi-materinya ya. Enggak perlu, yang penting kita tuh jalankan aja dulu. Kalau mentok sampai di closing ya sudah, bantu lagi yang lain. Sampai kita bangun ini minimal kita ada 1.000 mitra aktif. Sampai sini, siapa yang pengen banget dapat 1.000 mitra aktif? Katakan saya, tulis namanya. Jadi kalau saya dulu, kalau trainingnya, saya suruh tuh tulis di status Facebook. Bismillahirrahmanirrahim. Saya siap mendapatkan 1.000 mitra aktif. Anda mau bergabung dengan tim saya? Tulis di status WA, tulis status Facebook. Tiba-tiba ada yang jawab, gimana caranya? Nah kan status itu kadang-kadang gara-gara itu aja jadi orang tertarik, benar gak sih? Gitu ya. Jadi status tuh nggak susah-susah. Amin, Bu Siti Aisyah. Ini saya Kalau dapat semua banyak sekali Pak Rika. Semua mau nih Tapi Pak. benar nggak nih semuanya saya ketika saya bilang Bu Dewi, Bu Dwi, Dwi Listi, benar mau dapat 1.000, mau Pak Rika. Tapi harus punya 100.000 prospek. Nah itu enggak tuh Pak Rika. Kalau yang itu enggak tuh. Kalau yang itu enggak Pak Rika. Saya mau 1.000 mitra tapi enggak perlu cari 100.000. Enggak bisa, petanya begini. Ya kan, petanya begini. Even nanti nggak harus langsung ketemu 100.000 pun, mungkin ketemu 2.000, 3.000 kita udah bisa dapat mitra sampai dengan 1.000 aktif. Ya, even tuh. Yang penting kan jalanin dulu nih. Ini ibarat kata nih kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu belum sampai udah selesai semua. Iya, mana mungkin paling nggak kalau nggak lakukan prosesnya benar. Oke. Setuju sama saya, kita harus jalankan prosesnya ya. Jadi kalau teman-teman memang mau dapat 100 juta, ya teman-teman harus bangun. Harus bangun kolamnya. Kenapa? Kolam itu adalah hal kedua setelah kita ketemu prospek. Bungkus, teman-teman? Dibungkus ya? Bungkus. Oke, lanjut. Oke. Nah, bagaimana sih Pak Rika untuk dapetin mitra itu gitu? Caranya gimana sih dapetin mitra itu? Caranya gimana sih biar dapetin itu, teman-teman? Bisa banyak caranya. Ini contoh aja yang saya lakukan ya. Pertama, teman-teman kan kadang-kadang suka dapat pembeli ya, maunya jadi pembeli aja Pak Rika gitu. Nggak apa-apa. Ya. Jadi kalaupun teman-teman nanti ada mitra yang senengnya jualan, itu nggak apa-apa, kumpulin aja tuh jadi daftar pembeli. Ya, jadi jangan karena dia pengen jadi pembeli terus teman-teman tinggalin. Jangan ya. Nah, nanti kalau pembeli diapain paling enggak? Ya kita tawarin. Misalkan dia sering beli red coffee. Bu, gimana red coffee-nya sudah diminum? Alhamdulillah ada manfaatnya, Bu. Alhamdulillah ada manfaatnya. Bu, mau nggak punya manfaat lebih besar lagi? Gimana caranya? Maksudnya gimana tuh? Bisa manfaat lebih besar lagi. Bukan cuma Ibu ya yang bisa punya merasakan manfaat red coffee, Ibu bisa berbagi manfaat red coffee pada orang lain. Nah, enaknya kalau Ibu jalanin bisnisnya bukan cuma manfaat buat Ibu pribadi, ada kemudian berbagi manfaat dengan orang lain, enaknya lagi Ibu dapat bonusnya gitu. Nah, itu dapat dari mana tuh Pak Adi? Dari
pembeli. Maka dari itu teman-teman, dari sekarang jangan alergi kalau ada orang yang cuma beli aja. Ya, harus tetap diterima ya paling nggak, terima aja gitu ya. Walaupun pembeli, ini cuma pembeli doang nggak apa-apa. Nanti ada teknik-tekniknya bagaimana kita melakukan pendekatan dengan pembeli. Kita gunakan skripnya. Nanti teman-teman selama 30 hari nanti akan di minggu keberapa kita belajar untuk mengolah pembeli gitu ya. Setiap hari dilatih oleh saya, teman-teman berlatih. Nah, kalau menghadapi pembeli kayak gimana gitu ya. Nanti kalau menjadi calon mitra bagaimana, dan itu latihan gitu. Ya. Kemudian teman-teman juga bisa dari prospek. Ini yang kita lakukan. Jadi dari prospek itu yang jadi teman di Facebook kita, mungkin juga teman bukan di offline maupun online, itu bisa banget kita tawarkan ya. Yang pasti kalau dari online kita harus sering-sering posting ya, harus lakukan posting. Nggak bisa kalau kita cuma berharap pada keajaiban semata tiba-tiba orang datang ya, walaupun kita itu tidak mencari. Ingat, kita menemukan ya, bukan mencari. Karena Allah sudah tentukan siapa yang akan jadi mitra kita, itu sudah Allah tentukan. Jadi kalau ada yang bilang, Pak Ringga kok yang kemarin saya ini closingnya dengan saya tapi gabungnya dengan orang lain. Itu artinya Allah tidak menentukan dia untuk jadi mitra kita. Artinya orang itu ditentukan untuk jadi mitra orang lain. Nah, bisa jadi ada ketidakbaikan pada orang itu yang kalau dia bergabung dengan kita bukan lagi kebaikan tapi kemudaratan. Nah, Allah cegah itu. Jadi bersyukur aja. Ya, bersyukur aja. Jadi Allah pasti kirim orang-orang yang terbaik untuk kita. Minta aja sama Allah. Kemudian kita bisa lakukan repeat event ya, teman-teman udah lakukan nih ya lewat acara tadi, misalkan Keran Miliarder, kemudian Keajaiban Rezeki, Tor gitu ya. Itu adalah bagian dari rekrut event. Nah, kalau rekrut event teman-teman harus sering mengedifikasi, ada eventnya gitu, promonya, dan sering-sering follow up. Yang ada itu rata-rata sering ngundang orang tapi jarang follow up. Bener? Jujur gak sih gue gitu kan? Iya paling nggak, pokoknya kalau saya mah sebar link deh gitu. Sebar acara deh, mah yang hadir mah bodo amat gitu ya kan. Nah, enggak ya, jujur banget. Ya, jadi itu nanti dirubah ya teman-teman, dirubah. Oke. Kemudian, nah yang paling mungkin jarang dilakukan sekarang atau ini ada presentasi personal. Paling nggak gimana mau presentasi personal, kan kita nggak bisa ketemu gitu ya. Paling nggak gimana caranya kita mau presentasi personal ya, face to face kan kita jarang ketemu. Teman-teman sekarang tuh ada Zoom meeting gitu ya. Maka teman-teman manfaatkan Zoom gitu ya. Misalkan Zoom itu jangan cuma seminar aja. Misalkan saya ngundang ketemu sama Bu Tri. Assalamualaikum Bu Tri, apa kabar? Bla 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 bla. Bu Tri ada waktu nggak? Saya pengen banget nih jelasin bisnis yang lagi jalankan gitu. Kalau Bu Tri ada waktu, kita ngobrol ya, tapi ngobrolnya biar enak kita di Zoom karena ada materi yang saya mau sampaikan. Jadi Zoom itu bisa teman-teman gunakan juga, bukan cuma untuk ini, tapi tatap muka, ya kan? Bisa nggak sih? Bisa banget. Kalau nggak mau itu pakai forum FB, pakai video call, gitu. Teman-teman juga bisa lakukan itu. Nah, ini strategi yang akan kita jalankan dan pastinya teman-teman sebagian sudah jalankan, tapi nanti selama 30 hari semua pola ini teman-teman harus jalankan. Kenapa harus semua pola, paling enggak? Karena kita nggak tahu di pola yang mana teman-teman suka. Ada orang senangnya lewat event, lewat tour. Ada orang yang jago banget presentasi personal. Ada orang yang jago banget dari pembeli. Benar nggak teman-teman? Apakah semuanya jago hanya lewat tor? Enggak. Kalau buat saya, kita manfaatkan semua. Semua prospek, semua kesempatan kita manfaatkan. Setuju sama saya? Jadi nanti teman-teman 4 pola ini bisa jadi kita terapkan semua. Ayo teman-teman kita presentasi personal. Cari berapa? 2 orang, 3 orang. Ayo belajar. Gitu. Presentasiin. Gitu. Ayo teman-teman kita bikin tornya, ayo undang berapa banyak. Ayo teman-teman kita tawarin prospek-prospek kita. Nah, ayo teman-teman kita tawarin pembeli kita. Setuju? Iya, selama 30 hari saya akan bangun itu. Siapa yang siap?
Karena kalau teman-teman siap, berarti teman-teman siap banget tuh dapetin 1000 miliarder. Nah, dapetin 1000 mitra. Tapi kalau teman-teman, aduh paling enggak, saya mah nyari yang paling enak. Enggak apa-apa. Tapi fokus di situ dulu sampai gede gitu. Jangan pengen enak tapi pengen enak-enakan gitu. Ngundang, misalkan pengennya lewat event, ngundang enggak, hadirin enggak gitu ya. Siapa yang merasa ketampar? Saya izin minum dulu. Siapa yang merasa ketampar? Ya mudah-mudahan enggak ya. Ini baru slide keberapa nih? Bungkus Bu Misna ya, kita bungkus ya strategi kita ya. Jadi nanti 30 hari kita akan merekrut dengan pola-pola yang mana aja kita lakukan. Lewat pembeli nggak cocok, lewat prospek. Lewat prospek nggak cocok, lewat event. Lewat presentasi personal. Coba terus mana ada. Bisa insya Allah ya. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Siap? Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Ikan cucut. Ikan cucut. Kita lanjut aja deh. Ikan cucut dari Banjar. Kita lanjut untuk belajar. Bisa juga aku ya. Keren Pak Ringga. Oke. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, apa yang harus dilakukan oleh kita? Kemarin kita sudah bangun yang namanya branding kita, ya. Itu baru satu kejadian kecil. Jadi jangan fokus di situ, ya. Jangan fokus hanya kepada polanya. Nah, buat Bu Tina yang teman-teman baru, misalkan, paling enggak, aku tuh belum banyak pertemanannya. Ayo, pasang target. Nah, kalau di IG, kita akan pastikan teman-teman selama 30 hari ini akan ada 100 konten yang diposting. Wah, siap nggak nih? Saya kasih 100 konten. Jadi semua teman-teman nggak usah mikirin kontennya apa, nanti saya bikin Anda posting di media sosial Anda. 100 konten. Kenapa harus 100? Karena 30 hari, 3 kali 3, 99. Jadi teman-teman ada 100 konten. Ibarat kata di apa tuh namanya? Di IG itu ada 100 gambar. Tuh. Ya, siap nggak? Yang siap katakan siap. Paling nggak berarti saya harus posting 100. Boleh nggak 100 langsung? Nggak boleh. Nggak boleh teman-teman posting kayak 100. Saya kasih 100 gitu pasti nggak. Teman-teman harus cicil ya. Ya, kalau yang keganggu sinyal keluar dulu, mungkinnya baru masuk lagi. Mungkin bisa membantu ya. Oke. Nah, targetnya gedein media sosialnya, kita akan pastikan teman-teman. Buat teman-teman TikTok pun sama. Teman-teman harus punya 100 konten video TikTok. Bukan di story ya, ini bukan di story. Kenapa harus banyak 100? Agar orang ketika masuk ke IG kita, masuk ke Facebook kita, masuk ke TikTok kita, memang dia lihat kita serius bangun bisnis ini. Lah kalau kontennya cuma 1, ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada. Konten kita cuma 10. Kira-kira dianggap serius nggak Bu Ainun? Kalau kayak gitu. Ya, Bu Ami, ya. Di Purworejo, Bu Nur Imama. Kalau cuma ada 1, 2, kontennya cuma ada 10 gitu. Iya, nggak dianggap serius. Maka kita pengen banget teman-teman selama 30 hari ini, buat teman, nggak kan semuanya, yakin saya nggak semuanya akan lolos. Hanya orang-orang yang mau aja. Saya udah kasih kontennya, Anda tinggal posting, itu juga belum tentu dia kena. Ada aja alasannya. Aduh paling nggak telat posting, aduh paling nggak ini, aduh paling nggak ini. Ya angin-anginan. Ya angin-anginan nggak apa-apa, asal jangan masuk angin, Bu. Ya kan? Harus perbesar pertemanan. Jadi 30 hari bisa jadi kita belum dapat closing, tapi 30 hari media sosial kita udah banyak pertemanannya, udah banyak followernya, nanti kemudian teman-teman bisa pancing. Gitu. Harus mau sehari berapa paling nggak untuk LKS? Saya bilang cari mitra baru, cari pertemanan baru 10. 10 pagi, 10 siang, 10 malam, 10 pagi, 10 siang, 10 malam. Ya, teman-teman jangan masa teman-teman aja, saya juga akan lakukan yang sama. Kalau sekarang kita belum lakukan, karena kita masih dalam tahap benerin dulu mindsetnya.
Siapa yang siap menjalankan ini nih? Membangun 100 konten, rutin 3 kali sehari untuk postingnya, perbesar teman-teman, interaksinya jalanin, manfaatkan seluruh fitur. Belajarnya pelan-pelan. Saya udah siapin 100-nya. Takutnya kalau saya kasih 100-100-nya, malam ini diposting semua. Udah 100 hari nggak boleh ya, nggak boleh, siap, ya kan, nggak boleh begitu teman-teman. Nah, teman-teman pastikan ya, pastikan 5 hal ini yang Anda tularkan nanti ke mitra. Apalagi mitra baru, nanti ada mitra baru, Bu, saya baru bergabung, apa yang harus saya lakukan? Oke, saya tahu, saya sudah belajar sama Pak Ringga. Pertama, kita lihat yuk media sosial kamu. Benerin dulu, mana? Oh, ini namanya harus begini. Ini bionya harus begini. Ini linknya pakai ini. Kayak ajarin caranya. Betulin dulu itu. Oke, sudah dibetulin, Bu. Oke, kemudian kita bikin ya 100 konten. Saya bagi satu-satu ya kontennya. Ini pagi pasang ini, siang pasang ini, sore pasang ini. Bu, kok saya belum dapat gajian kalau gini? Namanya lagi berbisnis, pelan-pelan gitu. Anda lagi bangun. Jadi kalau besok itu ada mitra baru, sudah tahu belum? Yang harus dilakukan apa? Minimal Bapak Ibu sudah tahu. Nggak ada lagi mitra baru nanya, saya harus melakukan apa Pak? Jangan sampai nanti mitra Anda ikut trainingnya di KMB, saya harus lakukan apa Pak? Saya baru bergabung seminggu, saya nggak tahu harus melakukan apa. Wah, itu malunya luar biasa tuh pipi saya. Saya tuh kalau ada mitra begitu malu saya gitu. Malu saya, malu sama diri sendiri dan malu sama mentor. Apalagi kalau itu adalah mitra saya. Nggak mau saya. Siap? Siap teman-teman? Udah paham ya? Minimal 3 hari ini kita teman-teman udah paham lah. Oh, iya ya. Emang ini yang harus aku ajarin gitu. Kan online. Oke. Anda siap nggak? Anda siap nggak posting 100 konten? Paling nggak kontennya mana? Lah, Anda sudah ikut 30 hari. Itu lagi diulang mitra yang baru, ngulang mitra hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai hari ke-30. Jadi si mitra baru udah tahu harus ngapain. Masa sih dalam 30 hari postingan nggak ada postingan? Nggak mungkin. Ini pasti ada aja. Oke, bungkus. Ini masih banyak materi. Bungkus kan ini teman-teman ya. Siap. Nah, saya mau lihat dulu teman-teman yang serius mana aja sih yang serius, jangan-jangan pada tidur semua kata Misteo. Ada 37 orang ya. Kalau boleh yang sempat bisa nyalakan kamera nih teman-teman ya, biar apa namanya bisa interaksi dengan saya ya. Oke. Saya sih tidak berharap Anda kemudian nanti sukses langsung 3 bulan dapat closingan, enggak gitu juga. Tapi insya Allah kalau Anda lakukan ini pasti insya Allah 1-2 closingan ada. Oke, next ya. Nah, apa sih yang kita lakukan? Kita sebenarnya melakukan yang namanya prospecting. Apa itu prospecting? Prospecting itu atau prospek itu adalah proses untuk kita mengidentifikasi atau menemukan calon pembeli atau calon mitra yang sesuai dengan kebutuhan bisnis kita. Mati listrik, bismillah Bu. Ya, bismillah ya, nanti ada keajaiban listriknya nyala lagi. Doa aja. Jadi teman-teman, prospek itu bukan asal tembak aja kami ya. Pasang ini, pasang enggak. Prospek itu kita cari orangnya. Prospecting itu prosesnya, prospek itu orangnya. Orangnya itu apa? Orang yang mau memiliki kemampuan, memiliki syarat untuk bisa beli produk kita atau mau bergabung jadi mitra kita. Jadi kalau kita mencari prospek itu bukan asal cari prospek Kanila, Hasri, Dumia, enggak. Prospek itu kita cari orang yang benar-benar mau gabung dengan kita nantinya. Gitu. Oke. Bentar, ini ada yang coret-coret. Mohon maaf ya, yang coret-coretnya saya hapus. Oke, prospecting. Nah, ada prinsip-prinsip yang nanti harus kita jalankan ya. Prinsipnya apa pertama? Pertama, tidak semua orang bisa direkrut. Teman-teman dulu waktu saya di Admina Reka Perdana, waktu itu saya baru gabung, saya baru beberapa hari, saya cuma dibilang, siapa sih yang mau umroh? Semua orang mau umroh.
Maka dalam pandangan saya semua orang Islam mau umroh. Ternyata enggak. Benar enggak sih? Karena tidak semua orang pengen umroh, apalagi umroh lewat kita. Begitu juga dengan bisnis kita. Tidak semua orang bisa diprospek dan tidak semua orang bisa kita rekrut. Setuju dengan saya dengan ini? Jadi kalau teman-teman ada penolakan, ya nggak apa-apa. Karena tidak semua orang. Bisa jadi dia memang tidak termasuk yang bisa kita ajak. Gitu aja. Setuju? Jadi nggak usah baperan lagi nih kami ya. Aduh Pak Ringa, itu orang ditawarin kok nggak mau ya, begini gini gini. Kayaknya saya dipingpong tuh kata Kak Dwi Listi gitu. Ah dipingpong sama ntar tanya suami, ntar tanya omnya, dia tanya pamannya, dia tanya anaknya, dia tanya ini, tanya ini. Enggak, ya tidak semua orang bisa direkrut. Ya, kemudian ya. Rekrut yang banyak agar menemukan yang serius. Rekrut yang banyak agar menemukan yang serius. Maka itu tugas kita bukan berfokus kepada orang yang udah kita tawarkan aja. Tapi kita harus nambah terus siapa yang mau kita rekrut. Kenapa? Sampai kita temukan yang serius. Dari 100.000 belum tentu semuanya mau. Kenapa? Kita cuma cari 1.000 gitu. Syukur-syukur memang 100.000. Tapi belum tentu 100.000-nya mau. Nggak tentu yang di kolom itu juga mau ditawari. Benar. Jadi kita punya prinsip yang kedua. Kalau itu kita nggak malu untuk ditolak. Nggak perlu baper untuk ditolak. Kenapa? Kita percaya. Kalau kamu nggak mau, ya nggak apa-apa. Jadi kalau besok itu bilang, gimana Bu? Sudah dengarkan penjelasan Miss Del tentang bisnis Armina Deli? Aduh maaf ya Mas, saya nggak niat bergabung. Tidak apa-apa, Bu. Buat saya, Ibu sudah hadir aja, itu sudah alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih banget, Ibu sudah mau mendengar. Siapa tahu, satu saat kita tetap bisa, Ibu bisa bergabung, atau lain kali Kakak bisa bergabung. Simpan nomor saya ya, Kak. Kita tetap ya, kita tetap bersilaturahmi. Gitu. Jadi jangan diputus juga. Ini enggak. Pak Ringga, Bu Ani dari Purworejo misalnya, udah saya tawarin Pak Ringga, tapi ya begitu, begini, saya ditolak. Ingat, kalau ada penolakan satu, berarti kita belajar dari satu orang. Ayo, bungkus Pak Ahmad, bungkus ya. Kalau kayak gini berasa banget nih. Ya saya juga belajar teman-teman ya, saya juga belajar. Ya saya mengkoreksi diri lagi. Prinsip yang ketiga. Ya, catat ya. Prinsip pertama, tadi apa? Prinsip pertama, tidak semua orang bisa direkrut. Yang kedua, rekrut yang banyak agar ketemu yang serius. Tidak semua orang bisa direkrut, tapi kita harus rekrut yang banyak. Kenapa? Karena dari yang kita rekrut belum tentu ada yang serius, Pak Nur Wahid. Se-Malaysia direkrut belum tentu tuh satu Malaysia ada yang serius. Oke, pertanyaannya nanti disimpan ya, Ko Sukma ya. Ya prinsipnya ini aja. Kalau prinsipnya kayak gini gimana? Kalau kita kolom kita banyak, kemudian kita ajak dia nggak mau, kita ajak Zoom dia nggak mau, dia ya udah cari lagi, jangan pikirin orang yang ada di dalam. Ibarat saya pikirin orang yang hidup, jangan pikirin orang yang mati. Gitu. Yang sudah nggak mau ya udah biarin aja, kita cari lagi, gitu. Ya jangan mikirin yang ini kita live, kita delkon atau biarin aja. Mungkin dia lagi ngintip-ngintip. Ya. Oke, prinsip ketiga. Sudah banyak nih, ya sudah banyak yang ada di grup kita. Fokusnya pada siapa? Fokus pada yang mau, fokus pada yang serius, bukan fokus pada yang nggak mau, bukan fokus sama yang berdebat, bukan fokus sama yang pengen cari tahu aja. Udah, cari yang serius. Kalau udah ada yang serius, bantu mereka untuk cepat menghasilkan. Bantu mereka untuk bisa menjalankan bisnis ini. Itu prinsip yang ketiga. Catat, sudah dicatat yang prinsip yang ketiga, bungkus. Ya kalau kayak gini udah nggak boleh baper lagi. Saya sering kecewa Pak Ringga, sering ditolak. Ngapain kecewa? Kalau dikecewa cari orang lagi. Emang cuma lu aja. Lu nggak mau nggak apa-apa. Saya nggak minta Anda jadi mitra saya. Enggak, saya cuma mau bantu Anda. Kalau kita pikirin membantu, ngapain kita yang dibantu, nggak mau dibantu kita pikirin, biarin aja. Anda tinggal berdoa, ya Allah mudah-mudahan beliau diberikan hidayah untuk kemudian terbuka. Atau kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan dia belum terlambat.
Ketika nanti ada informasi yang datang dan hidayah datang, semoga dia diberikan hidayah oleh. Gitu aja doain. Ngapain kita kecewa? Kalau saya ditolak nggak apa-apa, pindah ada yang udah ingin daftar ini udah nggak apa-apa, biarin aja. Kenapa? Prinsip kita apa? Tidak semua orang bisa direkrut. Rekrut yang banyak cara ketemu yang serius dan fokus pada yang serius. Bisa jadi dia nggak serius, gitu. Ngapain? Setuju, teman-teman? Masih lanjut nih? Masih ada beberapa materi soalnya ya. Masih lanjut? Udah jam 10. Udah mau setengah jam lebih materinya aja ya. Karena tadi kita jalannya telat. Lanjut? Setuju ya. Jangan marah ya teman-teman ya. Ini prinsip buat saya. Kalau prinsip ini kita pegang, nggak boleh ada lagi takut sama penolakan. Keempat, no relation, no transaksi. Tidak ada hubungan, tidak ada transaksi. Maka itu yang kita bangun itu bukan jualan. Langsung begitu kenal, Assalamualaikum Pak Nur Wahid. Alhamdulillah, saya Ringga Pak Nur dari Yogyakarta. Gimana Pak Nur Wahid? Sudah terima, sudah dengarkan presentasi saya. Gimana? Kapan kita mau join? Kapan Pak mau join? Kapan mau transfer? Jangan gitu. Pak Nur Wahid, makasih banget. Tadi Pak Nur Wahid udah hadir di acara kita. Mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, saya siap bantu, tapi Pak Nur jangan takut. Apapun keputusan, saya serahkan Pak Nur Wahid. Saya hanya mau bantu aja. Kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan, silakan. Kalau Pak Nur Wahid pengen kita langsung bekerja sama, ayo. Saya bantu Pak Nur Wahid untuk proses registrasinya, agar Pak Nur Wahid cepat dapat hasilnya. Gitu. Benar, gitu ya. Jadi apa yang dilakukan? Baru kenal, dapat nomor WA. Assalamualaikum Pak Ahmad, saya Ringga. Apa kabar? Iya, makasih ya sudah mau jadi teman saya di Facebook. Assalamualaikum Kak Maya. Apa kabar? Saya Ringga di Jogja. Makasih udah jadi teman saya di TikTok. Mudah-mudahan materi-materi saya di TikTok, video-video saya bermanfaat. Itu aja dong. Ada nggak teman-teman suka nge-DM orang teman, makasih ya udah dikasih love, makasih ya udah dikasih amin, makasih ya udah dikasih ini. Itu relation. Nggak bahkan ada relation, tidak ada hubungan tanpa, tidak ada transaksi tanpa hubungan. Yes, benar. Rubah paradigmanya. Dan yang terakhir, investasi yang prinsip yang kelima, ini yang saya bangun banget, sorry. Yang kelima, bangun aset itu adalah investasi jangka panjang. Membangun aset itu adalah investasi jangka panjang. Nggak bisa teman-teman berteman sekarang, kemudian closing sekarang, hasil sekarang, nggak bisa. Tapi teman-teman sedang membangun. Maka 30 hari ke depan kita akan belajar. Bisa jadi teman-teman nggak ada closingan, tapi teman-teman sedang membangun aset. Oke, ini teori nih. Masih mau dilanjut? Ikan cucut, ikan banjar. Kita lanjut terus belajar. Amin. Ke Cirebon beli terasi. Jangan sampai materinya basi. Asik. Bisa juga saya kayak ini ya. Ternyata Pak Ringga itu sambil belajar pantun ya Pak Ringga ya. Oke. Lanjut. Pak Ringga. Lanjut ya. Ngomong-ngomong materinya seru nggak nih? Ada 5 prinsip bikin ya. Mudah-mudahan ini saya nggak bermaksud mengajari. Ini saya sedang mengetuk diri saya juga gitu. Diri saya ini juga perlu perbaikan Pak Ahmad, Kak Adianto ya. Jadi kalau seru ada manfaatnya, ayo kita sama-sama memperbaiki diri. Tapi memang benar sih Pak Ringga, ini kalau kelima ini betul-betul kita lakukan secara konsisten ya, memang kita prospek itu kan CR itu nggak langsung closing. Kalau kita konsisten mungkin ada yang janji 3 hari lagi, mungkin ada yang janji seminggu. Kalau kita konsisten artinya akan ada closing setiap hari ya Pak Ringga ya. Betul. Nah, teman-teman saya berharapnya nanti teman-teman sering live. Live-nya tuh nggak usah banyak-banyak. Ambil aja misalkan prinsip pertama,
Teman-teman yang mau bangun bisnis, ada prinsip yang harus dibangun. Tadi hari kedua, besoknya adalah prinsip itu rekrut yang banyak. Itu aja udah 5 hari itu teman-teman ya. Jadi dengan kayak gitu kita juga punya materi banyak kalau kita pengen ya, di live di Facebook gitu ya. Nanti teman-teman coba untuk live di TikTok gitu ya. Bismillah. Oke, lanjut ya. Oke, kita sudah sampai investasi. Paling nggak ada yang nanya, paling nggak apa beda prospecting dengan selling? Saya lagi prospek, apakah prospek itu sama dengan jualan? Sama apa beda? Beda teman-teman. Kalau prospek itu berpikir jangka panjang untuk dapatin mitra, ya walaupun adanya pembeli tapi dapatin mitra, sedangkan selling itu dapatin pembeli. Kalau kita berpikir selling itu jangka pendek, keuntungannya saat ini, kalau prospecting kita keuntungan jangka panjang. Maka itu teman-teman, biasanya yang terjadi adalah orang-orang yang sedang berprospecting, lawannya adalah muntaber. Kenapa? Maksudnya gimana muntaber paling enggak? Iya, karena kesempatan banget pada saat itu dia membangun jangka paling enggak kok aku belum closing tapi udah banyak yang saya prospek. Bisa jadi enggak hari ini dia gabung, tapi bulan depan dia udah siap gabung. Gitu. Itu namanya prospecting, ya. Prospecting itu tujuannya meningkatkan omset jangka panjang, bukan omset jangka pendek. Prospecting itu untuk terus menggantikan mitra yang mungkin sekarang tidak aktif. Ya, tapi bisa jadi kalau di selling kita dapat penjualan besar tapi besok nggak dapat lagi. Teman-teman percaya nggak? Dulu saya kerja di satu perusahaan, saya pernah dapat omset sampai 500 juta dalam waktu 3 minggu. Saya karyawan pada saat itu. Yang terjadi apa? Bos saya ngelihat penjualan bulan itu naik. Nah, bulan depannya dinaikin. Padahal itu transaksi selling gitu. Jadi kalau teman-teman hari ini ada yang tiba-tiba belanja saat borong misalkan hijab, ya semua bentuk hijab. Kalau dia selling, itu tidak akan berefek ke jangka panjang. Belum tentu dia akan beli sebanyak itu lagi. Sampai sini paham nggak? Kenapa kita tuh jangan jualan, tapi kita memprospek. Ya, karena iya. Nanti kalau di prospecting kita akan bekerja sebagai tim, ya nanti bisa jadi Bu Fajar bukan rekrutnya 4.415, di minggu ini 3, minggu depan 3, minggu depan 3, minggu depan 3, tapi kemudian Bu Fajar bangun orang yang 3 orang tadi bisa 3, enggak sadar. Ternyata dalam waktu 6 bulan, nggak harus sampai setahun, itu timnya udah lebih dari 1.400. Pertanyaannya, mungkin nggak dapat 100 juta? Mungkin. Itu prospecting. Tapi kalau teman-teman posisinya, aku belum apa-apa, Assalamualaikum Kak Eni, apa kabar? Gimana Kak Eni? Saya lagi punya bisnisnya, mau gabung sekarang sama saya? Enggak, bisnisnya bagus. Langsung broadcast, langsung japri. Percaya deh, kalau yang dilakukan kayak gitu, yang ada kita tuh diblokir. Ya kan, yang ada kita di apa tuh namanya di ban ya, di Delcon gitu. Itu beda banget prospecting dengan selling. Oke, sampai di sini paham ya kenapa kita melakukan prospecting. Jadi mindset kita tuh dirubah. Mindset kita dirubah. Oke, paling nggak saya bukan selling. Even sebenarnya prospek itu adalah selling itu sendiri. Contoh nih, saya ngerekrut Kak Eni. Kak Eni belinya cuma satu, ya cuma satu propolis Asia Pro. Pertanyaannya kalau selling, Kak Eni akan beli sekali itu aja mungkin. Tapi ketika Kak Eni saya ajak jadi mitra, benar saya dapetin satu propolis Asia Pro, benar dari Kak Eni. Jumlahnya nggak seberapa. Tapi ketika nantinya Kak Eni akan rutin sampai seumur hidupnya dia minum itu propolis Asia Pro, apakah nggak duit itu buat kita? Ada teman-teman, mohon maaf nih, ada teman-teman menganggap, aduh paling nggak sekarang mah banyakkan orang yang, mohon maaf saya bukan tidak sepakat. Oh, Pak, saya carinya mitra untuk umroh dulu deh, gitu sekarang saya gitu. Iya nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau Anda pengen besar, jangan cari orang yang mau umroh. Tapi carilah orang yang Anda bantu bisa punya penghasilan, dan dengan penghasilan itu dia bisa umroh. Kenapa? Karena dengan itu akan banyak orang akan daftar lewat Anda.
Tapi coba bayangkan kalau Anda carinya umrah, ya memang sih ada kemungkinan. Tapi rasanya kalau orang ada juga udah 70, 60 tahun umrah, ya besoknya belum tentu daftar umrah. Maka saran saya teman-teman, ubah polanya jadi prospektif. Cari orang yang bisa kita bantu, bisa punya penghasilan, yang dengan penghasilan itu bisa umroh di Armina Delhi dan di Armina Rekan. Setuju dengan saya teman-teman? Ya, itu beda selling dengan prospecting. Nanti statusnya beda nggak selling dengan prospecting? Beda banget. Kalau selling, Anda saya undang untuk ke Baitullah bulan ini, tapi dengan ini, apapun kondisi Anda saat ini, Anda bisa untuk umrah. Hubungi saya segera. Itu statusnya prospecting. Beda dengan statusnya selling. Gitu. Ya, oke, lanjut ya. Masih ada baru setengah slide. baru 30, baru setengah slide ya. Oke. Paling nggak bisa nggak kita online aja, bisa nggak kita offline aja? Lakukan dua-duanya kalau saya. Yang bisa offline, ya bisa online gitu. Jangan terpaku pada kondisi saya bisanya online, paling nggak saya bisanya offline. Siapa tahu ya, yang offline ada hasil, online ada hasil. Gitu. Tapi buat saya online itu jauh lebih murah dibanding offline. Contoh, Anda kalau mau prospek gitu ya, personal touching gitu ya, personal presentasi, saya sama Kak Eni, saya harus datang ke Kendal misalkan, ya kan? Saya harus datang ke Kendal. Nah, ketika saya datang ke Kendal, mau nggak mau, saya harus keluarkan biaya. Tapi dengan online, nah ini ada waktu, kita Zoom yuk berdua, atau saya kebetulan ada teman juga mau ikut, yuk kita ngobrol bareng. Ngobrol apa paling nggak? Ada sebuah ngobrol biasa aja. Kita Zoom berempat. Nah, ya, gitu. Dengan kayak gitu, offline-nya bisa jalan, online bisa jalan. Bungkus. Jadi nggak usah diperdebatkan lagi offline. Ya kan? Bisa hasilnya bisa dua-duanya. Ingat, kita punya target gede ya. Jadi jangan batasi diri Anda. Nah, teman-teman, kita paham banget bahwa aset kita itu datangnya dari daftar nama. Nah, itu aset kita tuh. Kenapa daftar nama itu jadi penting? Karena kita pengen banget dapetin mitra aktif yang lebih banyak. Mengembangkan hubungan lebih banyak. Pengen closingannya lebih banyak. Ya, agar kita tidak menghilangkan potensi penghasilan juga. Maka penting banget daftar nama itu teman-teman mulai sekarang dibangun. Kalau perlu bikin buku khusus. Ya, bikin buku khusus tentang isinya adalah buku daftar nama. Nah, ini contoh nih kalau offline dulu ya, offline, ini contoh offline, prosesnya kira-kira kayak gini. Ya. Ketika kita punya buku khusus ya, saya lagi mencoba membuat satu buku daftar nama. Jadi buku itu isinya adalah bagaimana membuat daftar nama, dan saya siapin buku itu 1000 list untuk nama. Nanti teman-teman bisa isi gitu. Jadi itu saya kalau ada yang mau nanti kita cetak gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat, oh nomor handphonenya berapa, datanya apa yang butuh. Jadi oh dia udah pernah beli atau belum gitu ya. Nah itu bisa jadi data kita, kapan kita kenalan, kapan dia ulang tahun. Jadi kita bisa maju. Kadang-kadang yang kayak gitu udah kita tinggalin ya. Tapi ternyata di beberapa tempat itu adalah kata kuncinya. Jadi bank data, benar kayak ini gitu ya. Ya, kalau sudah ada itu bagus banget ya, kalau sudah ada. Tapi bagusnya itu bukan di grup masing-masing, tapi di sendiri-sendiri gitu. Kak Pajar punya, Kak Tina punya, masing-masing punya gitu. Nah, dan itu mitra baru juga gitu. Mitra baru nanti ditajarin, ayo tulis 100 nama yang kamu kenal gitu. Jadi dikasih bukunya, di situ ada cara, nanti diajarin cara nyusunnya, cara bikinnya. Nah, teman-teman bisa belajar. Jadi orang baru udah tahu tuh harus ngapain. Berangkatnya dari daftar nama. Oke? Jadi nanti daftar namanya itu yang paling penting bisa dari mulai efek bisik, kemudian dari daftar nama itu mana yang udah jadi mitra, mana yang belum jadi mitra gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa pilihin. Yang terpenting nomor 4 nih. Nomor 4 yang terpenting. Bikinnya sengaja.
Kenapa sengaja? Maksudnya gimana? Karena kita tahu bahwa daftar nama itu penting, maka kita setiap hari minimal kita tambah datanya. Bukan datanya itu aja. Itu aja. Kita nggak pernah hubungin gitu. Ya, jadi itu penting banget. Ada yang sudah punya buku daftar nama? Saya pengen tanya dulu dong. Kalau ada boleh. Yang punya buku daftar nama. Saya ada Pak Ringga. Nah, jadi saya udah lama bikin, cuman teman-teman dilakukan apa enggaknya saya kurang tahu ya. Saya sejak 2018 bergabung tuh udah bikin bank data CR tim Eka Pak Ringga. Jadi ini dijilid, ini kan manual ya, nggak bagus banget. Jadi teman-teman yang dulu offline itu kalau di tim saya kayak Kak Fajar, teman-teman yang dikenal tuh udah punya Pak. Jadi setiap hari kita nambahin juga di sini. Jadi di sini kolomnya ada nama, alamat, nomor WA, dan keterangan. Jadi udah closing atau belum itu ada, Pak. Cuman ini pembuatannya sederhana sekali. Nah, harusnya itu dibikin juga buat mitra baru. Jadi mitra baru tuh sudah Pak, ini di print ya, gitu ya. Gaur saya yang bagus, print ya. Nah, karena memang udah saya sarankan juga begitu Pak Ringga kepada leader punya mitra baru langsung dikasih satu jilid ini isinya ada hampir 500 Pak Ringga, bisa diisi 500. Ya, ini kan tapi kita ini masih ya. sederhana sekali. Mungkin nanti kalau Pak Ringga bisa buatkannya lebih bagus, itu mungkin kan lebih bisa keren mulai lagi, dulu dari yang ada ya, dari mulai yang ada. Saya kayak kebetulan kemarin lihat satu network marketing juga, dia bikin khusus. Jadi dia bikin agak keren sih ya, tapi ada materinya juga. Jadi sambil dilihat gitu ya. Nah, benar, semua kembali kepada yang dilakukan. Nah, pertanyaannya, kenapa hari ini kita belajar? Kita udah nggak bisa kembali kepada yang melakukan. Anda itu seorang leader, Anda itu harus jalankan apa yang diajarkan. Kalau sekarang kembali lagi kepada yang mau jalanin atau enggak, wah dia itu nanti kita repot juga kayak gitu ya. Oke, lanjut dulu ya. Tapi bagus Kak ini luar biasa ya. Itu teman-teman harus ikuti jejaknya Kak ini dan teman-teman. Insya Allah kita akan bangun bareng-bareng dan itu cuma jalan. Nah, buku tadi itu sebenarnya kolam. Cuma nggak ada ikannya, nggak kelihatan gitu. Ya kan? Itu tuh kolam gitu. Apa sih kolam gitu ya? Kolam prospek itu apa sih? Yaitu tempat kumpulnya calon pembeli, calon mitra ya dalam satu media. Bisa grup WA, daftar siaran, nanti saya medianya apa aja gitu ya. Jadi kolam itu apa? Kolam itu adalah tempat gitu ya. Tempat di mana kumpulnya. Mereka kumpulnya di mana. Nah, kita harus punya itu gitu. Bukan cuma sekedar daftar nama. Kalau daftar nama yang Kak ini punya kan jadi nggak bisa dikembangkan, benar nggak ya? Nah, kalau ini orang yang masuk ke kolom kita tahu namanya, kita tahu berapa nomor handphonenya berapa, masuknya ke kolom kita kapan dia gabung. Jadi kita tahu. Jadi kita paham banget siapa yang gabung. Karena apa? Kolom itu kolom kita yang punya. Maka itu saya kemarin waktu teman-teman awal-awal pada bikin kolom di Telegram, saya ketawa juga gitu. Begitu saya masuk, yang masuk banyak kolomnya, tapi yang masuk orang Armina Deli juga gitu. Ini gimana gitu ya. Gak apa-apa ya, tapi belajarnya bukan di situ harusnya ya. Next. Nah, teman-teman kebayang nggak keuntungan apa sih kalau kita punya kolom itu? Ya, pertama, itu jadi tempat buat kita mancing. Kita nggak mancing kemana-mana, kita mancing di kolom kita aja. Kalau ibarat kata kolom kita tuh ada koi gede, koi yang kecil, bawa ikan apa aja yang kita mau ada di situ gitu. Dan enaknya lagi ikan yang masuk ke kolom kita itu atau calon pembeli, calon mitra itu kita udah tahu mereka masuk ini akan menjadi mitra kita gitu. Ya kita tinggal mancing lagi. Tugas kita nambahin aja, ya kan? Enak mana? Mancing di kolam orang atau mancing sendiri? Kalau macam orang kita bayar kan? Gitu. Ya. Nah, pertanyaannya paling nggak gimana caranya masukin orang nih, masukin koi, masukin ikan-ikan itu ke kolam kita. Ada alasannya kok mereka masuk itu. Teman-teman, pertanyaan saya, teman-teman ngumpul, ikutin grup ini kan karena pengen belajar. Benar nggak?
Maka mungkin banyak orang, ih Paringga bikin grup, ikut dong Paringga, karena pengen belajar. Itu jadi alasan tuh teman-teman. Jadi nanti teman-teman bikin, ini kolam ini untuk apa? Kalau teman-teman maksudnya belajar ya, pengen belajar ya mereka harus dikasih ilmu terus. Gitu. Kalau teman-teman mau nawarin sesuatu, ya karena ada penawaran spesial, mereka masuk ke situ boleh. Ada kalanya cuma pengen ikut gabung aja. Bagus nih, ya kan? Ada kontennya bagus-bagus, ilmunya bagus-bagus. Ada yang gratisan, ikut. Maka hati-hati. Kadang-kadang yang gratisan itu, ya mereka sudah sekedar masuk aja. Nggak apa-apa mereka masuk aja, nggak apa-apa. Gitu ya. Ini alasan. Yang 4 hal ini jadi alasan kita nih. Bagaimana caranya kita penuhi kolom kita, karena kita tahu alasan banyak kan mereka masuk kolom itu karena apa. Sampai di sini, Katina, Kak Fajar, teman-teman, sudah dapat gambaran bagaimana kita ngundang orang. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin kolom, ya harus ada alasannya. Oh, ini saya pengen ngasih materi gratis. Oh, saya pengen kasih mereka konten-konten bermanfaat. Oh, saya pengen mereka kasih tawaran-tawaran spesial gitu. Ya. Oke. Prinsip. Nah, udah bangun kolam nggak bisa, teman-teman. Ya. Bangun kolam nggak bisa, teman-teman. Begitu ada orang masuk, Assalamualaikum, Kak Fajar, gimana kabarnya? Weh, terima kasih udah masuk kolam saya. Ini loh, ada program bagus nih, ada RKO. Jangan. Jangan jualan. Apalagi jualan di kolom orang. Benar nggak, Bu Fajar? Katina. Udah kita masuk ke grup orang, langsung jualan di situ. Saya sering banget marahin teman-teman Armina Deli itu. Saya ajak masuk ke grup, ya dia jualan di situ. Malu kayaknya. Kayak nggak punya etika gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya A, saya dari kota B. Kalau teman-teman pengen apa tuh namanya, pengen sehat walafiat, minum red kopi, aduh, nggak gitu caranya ya. Kemudian prinsip kedua, konsisten bagi manfaat. Yang ketiga ada interaksi gitu. Jadi jangan didiemin ya. Oke, maaf ya Bu Sulastri, maaf ya. Nah, prinsip-prinsip yang saya gede ini biar teman-teman pakai jadi status boleh. Sharing-sharing dulu, sharing-sharing kemudian ya sharing dulu. Nanti satu saat kita selling, ada kalanya kita jualan ya. Jangan dibalik, sharingnya nggak ada. Ya, enggak ya. Nah, interaksi dulu, transaksi kemudian ya. Interaksi dulu, transaksi kemudian. Nah, tak kenal maka tak transfer. Yo, itu ya. Calon mitra itu bergabung karena trust gitu ya. Apa itu tadi? Jika ada apa? Jika offline langsung Pak, kamar kebanyakan langsung to the point produknya jika ada ngomong harga mundur. Nah, ini karena nggak bangun hubungan bagus ya mau nggak mau akhirnya belum apa-apa dia udah mundur. Gitu. Belum ngapa-ngapain. Ditawar, harganya berapa ya? Mahal, udah selesai. Udah. Coba teman-teman bangun dulu. Assalamualaikum, Katina, apa kabar? Iya, apa kabar Katina? Oh baik, oh gitu ya. Tumben Paringga WA saya enggak. Mau nanya kabar Katina aja satu. Oke Katina, nanti kapan? Aku tuh ada yang mau diajak ngobrol, tapi lupa. Ntar ya, nanti ya. Gitu. Terus besoknya saya kirim sesuatu, misalkan Katina ada tulisan bagus nih tentang kesehatan. Terus, Katina udah baca belum yang kemarin saya kirim? Ih, ini ternyata ada lanjutannya gitu. Ini ternyata yang dimaksud itu ada produknya loh, namanya propolis. Gitu. Katina, gimana kabar? Ling, gue serius tuh kemarin yang lo kirim, jadi gue pengen, itu propolisnya beli di mana ya? Asik. Jualan gak sih gue? Jualan. Enggak langsung. Beli di batu. Tapi harga lo mahal ya? Gini, gue jelasin. Masalah mahal tuh relatif. Gitu. Tapi lo bayangin, kalau lo pakai propolis yang biasa, dibanding dengan propolis Asia Pro, itu jauh lebih cepat reaksinya dengan propolis gue.
Beneran. Nah, kalau reaksinya lebih cepat, wajar nggak sih harganya lebih mahal? Wajar. Oh iya sih. Bener juga. Iya. Kalau lu pakai propolis biasa, 21 hari lu baru ada rasa. Di kita 2-3 jam udah berasa. Badan jadi lebih segar. Oh gitu ya? Iya. Padahal bedanya cuma 50.000 kan? Iya ya. Yaudah deh, gue beli sama lu aja. Jadi nggak transaksi. Jadi apa yang terjadi itu karena kita udah deket, ya kan? Yang ada belum kenal, belum apa, baru kenal Bu Siti, apa kabar? Bu Siti mau nawarin nih ada produk dari Strum, susu kolostrum bagus banget. Boleh ya? Ibu mau pesan berapa? Jeget. Nggak bisa, ditolak iya. Oke? Ikan cucut, ikan banjar. Kita lanjut untuk belajar. Asik. Lanjut ya, teman-teman. Nah, medianya apa sih? Nah, ini medianya banyak nih, teman-teman. Medianya banyak bisa kita pakai. Bisa Facebook personal, itu bisa. Itu jadi kolom juga. Maka itu cuma kolomnya terbatas. Nah, maka itu teman-teman harus isi. Nah, gimana caranya paling enggak gitu. Sekarang Bu Misna nih, punya Facebook. Terus Facebooknya isinya tentang, mohon maaf ya, misalkan ceritanya umroh aja. Kira-kira ada nggak yang mau bergabung untuk di Armina Daily? Kalau ibu banyakkan cerita umroh. Rasanya sih berkurang, tapi orang yang mau umroh pasti lebih banyak. Benar? Benar. Niatan ibu pengen ngajak orang biar beli cerita Armina Daily. Tapi lebih banyak cerita tentang umroh. Salah apa benar paling nggak? Ya nggak pas. Nggak pas. Teman-teman pengen cerita tentang kopi, tapi teman-teman banyak cerita tentang teh. Ada nggak yang belanja kopi? Paling nggak saya pengen jualan gamis, saya pengen jualan hijab. Teman-teman bisa share tentang bahan-bahan hijab. Nah, itu di Facebook personalnya dibangun. Orang yang akan tertarik gabung dengan jadi teman kita karena lihat di Facebook kita ada manfaatnya. Gitu. Ya. Kalau teman-teman mau lebih detail lagi, paling nggak bikin grup Facebook. Saya ada grup Facebook bikin sendiri itu banyak gitu. Grup pebisnis online, belajar bisnis, grup belajar WA, grup belajar ini banyak kita bikin. Kenapa? Karena kita pengen menangkap orang-orang yang pebisnis gitu. Gitu. Teman-teman pernah baca majalah nggak? Ada yang pernah baca majalah? Majalah Kartini gitu? Pernah baca majalah Kartini? Pernah ya? Banyak ya? Nah, kira-kira di majalah Kartini ada nggak cerita tentang pria? Pria-pria malam gitu. Yang saya nggak ada, tapi di majalah Kartini cerita tentang wanita banyak. Maka apa yang dijual sama Kartini? Hijab. Benar nggak? Tutorial cara memakai hijab. Nanti di belakangnya dijelaskan. Jika Anda ingin membeli hijab yang enak, saya referensikan hijab A. Nah, Anda sedang membangun majalah, Anda sedang membangun itu di kolom Facebook Anda, di kolom Instagram Anda, itu yang kita lakukan. Jadi nanti teman-teman, saya berharap teman-teman akan mulai punya grup Facebook, punya Instagram, punya Telegram, yang ada manfaatnya, jualannya di mana? Di story jualannya. Jualannya di mana? Di story. Di IG-nya, di feed-nya, di PT-nya itu cerita tentang manfaat. Jadi orang tuh akan nunggu gitu. Kapan ya Bu Misna akan bicara tentang para TKI, para buruh di Krisca sukses, para orang yang TKW misalkan bisa, yang sedang bekerja di luar negeri gitu, tapi pengen sukses. Ada tuh bacanya dari Bu Misna. Tapi satu saat Bu Misna tiba-tiba di story jualan hijab gitu. Buat teman-teman, saya ada produk. Tapi Telegramnya atau Instagramnya nggak banget cerita tentang hijab, enggak. Tapi di story-nya, loh, kok ada hijab nih? Wah, bagus juga nih. Nah, tiba-tiba bikin memilih hijab yang bagus. Gitu. Tip memilih warna hijab yang sesuai dengan kulit. Tip yang hijab yang sesuai dengan wajah Anda. Gitu, kira-kira gitu. Nanti di story-nya Anda bikin jualannya. Jangan bikin feed-nya, jangan bikin jualannya gitu. Ya. Paling nggak itu nanti gimana? Nanti 30 hari Anda bikin tuh sama saya. Ya. Jadi isinya jangan cari. Paling nggak kapan jualannya? 30 hari kita nggak jualan. Kita jualan di story.
Itu juga jualan ya. Jadi teman-teman PR, nanti Facebooknya detailnya mau dibikin apa tuh Facebooknya, Facebook grupnya kalau yang belum punya coba-coba bikin Facebook group, ya, bikin Instagram, bikin Telegram. Benar Bu Misna, bikin cerita kisah sukses seorang, jangan bikin mantan buruh kuli bangunan. Saya sih lebih condongnya adalah kisah Anda sekarang gitu. Jadi nanti orang-orang ingin Anda lagi masak gimana, itu dibangun di situ, tapi dijualannya di story, nggak kelihatan jualan, gitu kan? Gitu. Nanti kita materi-materi kita belajar. Oke, itu mahal loh itu belajarnya. Saya lagi belajar sama Kodeni, Kodeni Santoso, itu 1,8, namanya konten kreator. Kemarin teman-teman belajar ya, baru kecil di KMB, itu baru sebagian kecil. Saya lagi belajar, ya mantan BMI boleh. Tapi kan belum mantan sekarang, Bu Misna ya. Masih BMI kan? Jangan mantan dulu, ya kan belum mantan. Jadi kisah BMI di sini ya, benar. Ya, jadi kita punya media nih. Facebooknya itu juga kolam, grupnya itu juga kolam, Instagram itu kolam, Telegram grup itu kolam, channel Telegram grup kolam, WhatsApp grup kolam, list BC itu juga kolam Anda. Jadi harus punya nih semua nih. Ada berapa tuh? Ada berapa kolam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, harus paling nggak dia harus bikin. Ya mau nggak mau. Ya kan? Karena kita sedang membangun ya. Nanti saya ajarin cara-cara buatnya ya di grup boleh di, tapi ini sekarang spill dulu ya. Nanti pada saat kita akan bikin. Ayo kita bikin channel Telegram, digedein Telegramnya. Ya. Nah ini contoh ya WhatsApp. Ini saya bikin grup namanya berbagi manfaat, isinya 256 peserta. Ini bukan grup saya, ini grup orang ya. Nah ini dia bikin WA grup ya. Nah misalnya judulnya teman-teman bisa bikin gini, grup sehat alami. Berbagi tips kesehatan gitu. Grup bisnis muslimah, berbagi tips bisnis untuk ibu rumah tangga dan muslimah. Jangan grup bisnis Armina Dewi, orang langsung to the point tuh nggak mau gitu. Tapi biarkan materinya tuh ngawang-ngawang dulu, jadi orang bisa tangkap lebih banyak. Gitu. Itu grup WA. Nah kalau di grup WA boleh paling nggak pakai WA, boleh banget, silahkan aja gitu ya. Nah, gimana cara ngundangnya paling nggak? Cara ngundangnya biar teman-teman nggak ini, nanti kita akan bahas ya, cara undangnya adalah jangan memasukkan orang, tapi kita kasih link gitu. Jadi kalau ada orang bergabung, baru kita tanya kenalan. Gitu. Ya, nah ini contoh, ini bukan saya ya, tapi saya contoh bagaimana seseorang menggunakan WA group untuk bikin kulwa gitu. Ini contoh saya dapetin dari Facebook ya. Ini beriklan nih dia, ini bayar nih teman-teman. Jadi ada yang bayar, ada yang nggak bayar. Kalau ada berbayar itu tulisan sponsor. Ini sampai bayar dia. Untuk ngundang aja dia bayar gitu. Ya, ini acaranya masih tanggal 16 Mei ya, masih 16 Mei. Dia udah bikin materinya undangannya dari sekarang gitu. Ya, dari sekarang udah bikin nih. Nanti hari Senin di acaranya, besok acaranya. Tapi dia bikin itu bayar, ini berbayar. Nah, teman-teman kalau mau belajar tentang ini juga nanti boleh ya. Cuma teman-teman harus siapin dananya, harus siap belajarnya di Facebook yang harus. Tapi ini saya kasih contoh aja. Ada yang berbayar, ada yang nggak bayar. Nah, yang sering dilakukan oleh banyak pebisnis online itu adalah bikin kulwa. Jadi diundang ikut kulwa, masuk nomor WA. Nah, ini lebih dapat tuh ya. Atau Kulgram, kuliah Telegram nggak ada. Nah, ini contoh-contoh aja. Nah, ini kalau Telegram, ini contoh saya punya. Ya, kebetulan saya ikut jualan buku dengan Kang Dewa, ya, buku main Instagram. Saya belajar Instagram dari ini, Bu Tina. Ya, harga bukunya kemarin itu 297. Jadi ini ketika itu ada event, nah saya jualan buku ini. Jadi saya jualan buku ini, saya bikin grup belajar bisnis online. Ini ceritanya tentang Instagram. Tujuannya apa? Yang masuk sini saya jualin buku gitu. Ya kan? Nah, dapat tuh saya 10-15 buku, kadang-kadang 5 buku setiap bulan ada aja yang beli. Jadi ini saya selain ini saya jual buku gitu. Jual buku, main Instagram. Dapat dari sini dapat database enggak? Bu Endah. Dapat database enggak saya?
Dapat database-nya baru begitu orang pembeli buku, oh ya Mas, saya juga punya bisnis, boleh nih praktek. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang saya jualan buku itu tujuannya untuk dapat database ya. Nah, gitu. Yes, benar. Ya. Jadi kadang-kadang orang berpikirnya, oh, paling kan jualan buku. Sebenarnya bukan jualan buku. Saya memang jualan buku tapi sebetulnya ngejar database juga gitu. Kenapa? Orang-orang yang main Instagram ini pastinya pebisnis, benar nggak? Kalau yang bisnis bisa tawarin bisnis kita nggak? Bisa banget. Gitu. Nah ini contoh saya ya. Ini contoh punya Miss Deo nih. Punya Miss Deo ya, bisa channel belajar bisnis online, channel konsul bisnis bareng Miss Deo. Bikin grup terserah masing-masing. Ya tugas dari saya teman-teman bikin grup channel Telegram, bikin grup Telegram channel. Silahkan nanti kita manfaatkan semua ya. Nah, paling nggak nanti diisinya apa gitu. Saya kan nggak tahu ngisinya gimana gitu. Apa sih yang harus diisi? Nanti teman-teman akan saya kasih materi tulisan, materi gambar yang kira-kira isinya tentang motivasi, sapaan, interaksi, berbagi informasi. Nah, tinggal teman-teman copy, paste, masukin ke grup masing-masing. Enak apa? Enak banget. Udah, nggak usah mikir. Selama 30 hari contoh aja. Ya kan? Nanti teman-teman tinggal ini. Nah, ini kemarin saya hobi bacanya hobi, prakteknya enggak. Sama Bu ya. Ya, jadi ada informasi nanti diisinya di apa nih? Kolom prospek itu isinya apa? Motivasi, sapaan, interaksi, berbagi materi, konten, bagaimana informasi bisnis, cara gabung. Wah, udah teman-teman manfaatkan selama 30 hari ya. Oke. Nah, selain daripada kolam prospek, teman-teman juga bisa buat BC ya, bisa buat broadcast ya, broadcast bisa. Jadi cuma kalau broadcast ini adalah broadcast ini hanya untuk yang orang tertentu aja gitu, yang udah nyimpen nomor kita. Nah, ini contoh nih. Saya nanti kirim di grup ya, contohnya gitu. Jadi, bagaimana cara ngundang orang ke grup WA saya? Misalkan saya contoh gini, saya kirim nih BC-nya ke setiap orang. Ya ini isinya kira-kira, kapan terakhir minta doa ibumu? Salah satu tim sales ini tulisannya Pak Jamil aja ini, ya bagus banget tulisannya. Ini contoh aja, ya tulisan. Nah di bagian bawah kita kasih permintaan. Pastikan Anda mendapatkan tulisan. Kalau orang tersebut senang sama tulisan ini, maka dia bilang, boleh dong aku dimasukin ke grupnya Muslim Kaya Berkah gitu. Nah, kalau dia, oh ini berbagi manfaat, oh bagus banget ini, gue bagi deh di grup mana di grup orang lain. Nah ini contoh cara mengundang orang ke grup kita ya melalui BC ya melalui BC. Nah nanti selama 30 hari ada BC-BC yang saya buat seperti ini, teman-teman bisa kirim ke list BC. Ingat, buat target, bukan buat calon, bukan buat mitra. Ya, jangan dikirim ke mitra, tapi dikirim ke target kita agar kolom kita nanti terisi. Ya. Nah, gimana caranya paling nggak dapetin 100 mitra pertama gitu ya? Udah dilakuin semua, udah ilmunya dapat, nanti gimana caranya? Yang pertama nanti kita harus bikin daftar nama. Itu wajib ya, buat yang kayak ini tadi udah bikin wajib nih. Agar kita tahu yang mau dibikin itu siapa aja. Nah ya. Nah, kalau teman-teman punya banyak kontak WA, nah ini ada skrip yang saya buat. Ya, skrip ini untuk memastikan nomor kita atau nomor yang kita punya itu udah nyimpen nomor kita atau enggak. Nah, ini saya pakai ini, kemudian saya japri satu-satu. Beneran saya japri satu-satu, Bu Endah. Ya, saya japri satu-satu. Jadi banyak kontak teman-teman SMA saya, SMP saya japri satu-satu. Saya cuma bagi ini aja, satu, copy, satu, jatuh. Ya, nih, satu-satu. Nah, teman-teman bisa juga untuk dapetin, ini bukan mitra ya, prospek ya, saya carinya gini. Oh, sebentar, ini belum saya simpan ya. Yang saya lakukan adalah, pertama saya posting di medsos. Ini contoh nih. Saya punya ebook menguji keimanan menjawab keajaiban. Yang mau saya bagikan gratis. Kalau serius komen. Nah ini saya posting di status media sosial. Ini contohnya gini.
sedang banyak masalah, e-book gratis ini jadi solusinya. Bla 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 ya. Saya posting juga di Instagram, saya posting juga di TikTok gitu. Jadi saya posting ini tiga-tiganya nih. Ya. Dan saya posting ini di tiga-tiganya, kemudian kalau ada yang mau, nah ya saya arahkan ke WA saya. Ya, saya arahkan ke WA saya, kemudian saya minta kalau mereka udah japri saya, bukan kita minta, nomor WA-nya berapa, enggak. Tapi saya minta mereka japri saya. Ketika mereka japri, saya kasih link Telegram, saya kasih kolom Telegram saya. Jadi mereka akan masuk di Telegram saya. Nah, di Telegram saya itulah saya kasih e-book-nya. Gitu. Jadi tujuannya adalah e-book. Oke, teman-teman. Ini alurnya kalau di TikTok ya, buat konten, kemudian kita interaksi sama semua yang datut, dari semua itu kita follow akun mereka kalau perlu ya, kalau perlu kita follow, tapi banyakkan saya follow itu dalam rangka saya DM gitu ya. Nah, saya DM, kemudian saya kasih hadiah, maksudnya hadiah apa? Saya kasih e-book gitu. Baru saya arahkan. Jadi kata-katanya kira-kira gini nih. Assalamualaikum. Kak, makasih banget ya sudah WA sudah komen di status saya. Oh iya Kak, saya punya e-book bagus, siapa tahu bermanfaat. Ya boleh kalau Kakak mau saya bagikan gratis. Nah, ini saya arahkan dia untuk WA saya gitu. Itu dari TikTok itu teman-teman. Itu dari TikTok ya. Nah, teman-teman, yang kita lakukan nanti ya kita harus punya kebiasaan, dan ini adalah materi terakhir saya untuk malam hari ini. Alhamdulillah waktunya juga sudah mendekati hampir 2 jam, berarti ya 1,5 jam. Jadi nanti kita teman-teman harus sering bikin konten. Nah, saya tidak akan meminta teman-teman bikin konten, teman-teman hanya perlu posting aja, tapi konten itu adalah yang mengundang orang untuk interaksi ya. Setelah teman-teman itu sering melakukan interaksi, like, share, dan komen di media sosial, kemudian ingat, pastikan teman-teman lakukan DM, japri, ya, untuk mengajak perkenalan, ya targetnya adalah tambah nomor WA, gitu. Nah, ini yang akan kita lakukan selama 30 hari, ya. Jadi boleh di screenshot teman-teman, ini yang akan kita lakukan selama 30 hari, ya kita akan lakukan ini selama 30 hari, teman-teman akan bangun ini, mudah-mudahan ini jadi modal buat kita selama 30 hari ke depan, teman-teman akan dapat apa yang tadi di awal kita tanamkan, goal setting kita dapat 100 juta per bulan. Itu yang bisa saya kasih materi malam ini, mudah-mudahan yang ngantuk tetap semangat ya. Saya yakin materinya tidak bisa terserap semua, tapi mudah-mudahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada yang nyantol gitu. Kak ini saya kembalikan kesempatan ini kepada Kak ini jika ada yang ingin. Terima kasih Pak Ringga. Sepertinya nggak ada yang ngantuk nih Pak Ringga. Semua semangat karena apa? Ilmunya sangat dahsyat sekali dan mudah sekali. Nanti kita ikutin bersama-sama. Dan Pak Ringga, di sini ada yang resen. Boleh diizinkan untuk bertanya ya Pak Ringga? Ini ada yang resen dari tadi, Kak Mia Sumiati dari Hong Kong. Silakan Kak Mia. Silakan Kak Mia. Assalamualaikum Pak Ringga, terima kasih Pak Ringga, Kak Eni atas waktu yang diberikan kepada saya. Mungkin yang saya tanyakan itu hanya ini Pak Ringga, Telegram Pak Ringga ya. Itu dari Telegram itu saya sempat bingung Pak Ringga. Itu kan saya sudah dibuatkan kolom nih. Nah, kok antara kolom dan kontak WA kita itu kadang-kadang saya bingung, itu apakah kita harus selalu ngisi kata-kata atau apa di kolom Telegram kita atau di kolom tadi kolom grup itu ya Pak Ringga ya, kebetulan ya, kebetulan saya sudah punya Pak Ringga. Nah ini saya bingung, ini yang harus kita lakukan tuh apa itu di kolom itu gitu Pak Ringga, terutama di kolomnya kita sendiri, bukan di kolom grup itu Pak Ringga. Ini apakah, sedangkan saya dari cek dari sekian Telegram yang saya sudah punya teman-teman, diantaranya Pak Ringga ini, Pak Ringga kalau nge-share di kolom WA-nya Pak Ringga, Telegramnya Pak Ringga itu selalu, oh apa saya harus ngisi juga ya kata-kata kayak gini supaya orang, oh ya Allah, gue mesti baru tahu. Ternyata dengan Telegram yang kita diem nggak pernah ngisi kata-kata itu, orang nggak akan ini ya Pak Ringga, nggak akan datang ke WA kita atau
Telegramnya kita gitu ya Pak Ringga ya? Ya. Oke. Oh ya Allah. Kolam baru itu ingat. kan kita kenapa pakai definisinya kolam, pakai analoginya kolam. Kayak Kak Mia bayangkan ini laut ya, luas banget nih, ikannya banyak gitu. Kita pengen ngundang ikan-ikan yang gede. Kemudian kita pancingkan ikan itu buat masuk ke kolam. Apakah pancing itu langsung dijual? Enggak, kita pengen dia masuk dulu, kita giring tuh. Kalau teman-teman bahas dulu saya suka main di sungai gitu ya. Jadi itu saya bikin bubu ya. Bubu itu kayak semacam jebakan ikan masuk ke kolam kecil gitu. Nah, jadi kolam ikan kecil itu yang isinya akan ikan. Pertanyaannya, orang kan nggak akan masuk begitu aja tuh masuk kepada kolam. Kalau dia nggak tertarik. Gitu. Nah, kemudian udah tarik di kolam. Kalau ikan ada di kolam kita, misalkan ikan lele, ikan gurame, ikan apa, terus nggak pernah dikasih makan, kira-kira gemuk nggak? Gemuk nggak? Ikannya nggak dikasih makan, gemuk nggak? Kurus paling nggak. Kurus, nggak gitu bisa ya. mati lama-lama. Iya, jadi sama dengan kolam analogi kolam di WA, kolam Telegram. Teman-teman nanti pagi-pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang ada di grup? Izinkan saya ya share banget. Saya doakan pagi-pagi hari ini teman-teman dapat rezeki luar biasa, teman-teman dapat bisnis yang luar biasa, teman-teman dapat impian luar biasa. Itu pagi. Udah biarin aja dia. Amin. Ya, biarin aja. Siang kita datang. Teman-teman, saya mau bagi materi. Saya dapat materi bagus banget buat teman-teman yang mau banget. Materinya udah dalam bentuk ebook, tapi saya kasih spill ya dikit-dikit ceritanya. Ceritanya gini, saya tuh tadi gitu ya, pagi-pagi dapat ngobrol sama leader saya. Dia ini orang hebat banget. Dia tuh seorang guru tadinya, tapi sudah berhenti. Nah, dia cerita banget sama saya gimana perjuangan dia, dan akhirnya dia dapat aku pengen banget bagi-bagi ini ke teman-teman, tapi bentuknya bukan tulisan, saya pengen ngundang ke Zoom. Dan enaknya lagi nanti yang hadir itu beliau gitu. Kalau buat teman-teman yang mau, silahkan langsung japri ke nomor WA saya ya. Nanti saya kasih linknya di WA saya. Ketika kita kasih, dia udah tertarik, dia passing, itu akan mancing. Lah kalau kita kita diemin, masuk. Itu ikan, ini kolam sepi amat, nggak ada kabar. Gitu. Ya kan? Ya Allah. Paling nggak, tapi ngisinya gimana? Paling nggak saya nggak tahu ngisinya apa. Kopi aja punya saya. Makanya kemarin di KMB, kalau teman-teman ingat di KMB itu kemarin Bu Ingkris sampai minta saya, paling nggak saya teman-teman bayar, boleh nggak bayar sama paling nggak? Silahkan Bu, transfer aja terserah berapa. Yang penting teman-teman ikhlas, saya tetap ngisi. Nah, buat teman-teman di sini nanti saya buatin selama 30 hari. Tapi 30 harinya kalau nggak dimanfaatin juga nggak jadi apa-apa. Teman-teman boleh pakai, boleh share. Ada tulisan dari saya, pakai share gitu. Nah, teman-teman mau bayar silahkan. Mau kasih sedekah monggo. Itu kan tulisan ya. Yang penting teman-teman itu pada akhirnya adalah kalau itu tulisan orang, sampaikan sumbernya. Ini saya bersumber dari KNI gitu. Gitu tulisannya. Jadi misalkan saya dapatnya dari Michelle, gaji gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Teman-teman, hari ini aku mau share tentang penghasilan seorang leader dari bisnis yang aku jalankan. Buat yang siap dapat informasinya, boleh ya komen di grup. Tek yang goreng. Nah udah tuh. Nanti kita share jam 1, jam 11 atau jam berapa. Jadi nggak harus kita mantengin grup tuh, Mbak. Kebayang nggak kita punya 100.000 grupnya berapa? Yang ada tuh handphone kita lemot. Gitu kan. Makanya saran saya, Anda taruh di Telegram, grup Telegram, bukan di grup WA. Kenapa? Karena kalau grup Telegram tuh nggak akan lemot gitu. Ya kalau grup WA mungkin lemot, tapi interaksi tetap nanti lewat di WA. Kalau udah privasi banget lari WA. Gitu Bu Mia. Jadi memang harus diisi. Lah kalau nggak Gini, isi Pak Ringga. itu bukan. Ya, mohon maaf. Gini, maksud saya itu kan kalau grup Telegram itu kan memang ini Pak Ringga memang harus dibuatkan ya Pak Ringga. Sedangkan dulu ketika saya minta dibuatkan grup itu memang dibuatkan sendiri oleh Bu Haja Nora, Pak Agung. Saya dibuatkan itu memang khusus untuk yang intinya kayak masuk kolom gitulah. Yang saya maksud itu di
punyanya kita itu loh Pak, punyanya kita, telegramnya kita. Iya. Nah itu apakah kita Iya. harus ngisi kata-kata terus di Ya situ supaya iyalah. orang itu masuk? Oh ya Ya Allah, iyalah. saya tuh nggak mudeng di situ Nah, Pak terus Ringga ngapain kita menceritakan. belajar malam ini? Oh ya Allah. Nah, jadi kan yang namanya Gini, telegram di sebentar, grup. sebentar. Kalau kita ngisi di kolomnya Kak Eni, ya kan, yang bisa boleh mancing siapa? Ya Kak Eni dong. Nah ini. Kalau di kolomnya Pak Ringga, yang boleh mancing Pak Ringga dong. Pak Ringga mau mancing apa aja di situ, mau mancing beli jualan buku kayak apa terserah aja kan saya makanya di situ Pak Ringga ngintipnya Pak Ringga itu, Pak Ringga sering ngirim, maksudnya itu bukan kolom grup tapi itu WA-nya Pak telegramnya Pak Ringga sendiri. Pak Ringga tuh sering ngirim itu. Kok saya bisa masuk ya? Berarti ketika saya ngisi di kolomnya saya sendiri, bukan kolom grup ya Pak Ringga ya maksud saya ya, bukan di kolomnya saya sendiri, telegramnya saya sendiri. Oh kan saya memang nggak pernah ngisi karena saya memang belum mudeng Pak Ringga. Ya Allah, saya baru ya Allah ketampar banget ini Pak Ringga. Tadi ada PR dari Iya. saya, teman-teman harus bikin grup WA, grup Telegram, channel Telegram sendiri, Facebook grup sendiri. Kenapa harus bikin? Karena teman-teman akan ngajarin ini kepada mitra-mitra, bukannya dibikinin, bukan. Karena Telegram grupnya sendiri itu memang harus dibuatkan kan Pak? Itu saya kan dulu. Nanti kita ajarin cara bikin telegramnya, jangan buat sendiri. Nanti kenapa pakai Linktree? Nah ada yang nanya, Pak Ringga kenapa pakai Linktree? Nanti link channel telegramnya kita taruh di Linktree. Jadi kalau mereka mau masuk, konsul sama Mia, cegrek masuk gitu. Nanti situ, oh gitu. Nah justru yang udah ada ya, gimana? Maaf ya Pak Ringga ya, mohon maaf. Justru saya kenapa nggak dimasukkan nih namanya Telegram karena saya nggak ngeh ini Pak. Makanya saya sampai nggak dimasukkan ke kolom trinya karena saya masih ini di sini saya benar-benar Masya Allah harus wajib itu. Sekarang saya baru mudeng namanya Telegram gitu. Nanti nambah ya mudengnya. Amin. Oke Terima kasih. makasih. Terima kasih Kak Mia, Pak Ringga. Ini masih ada lagi, masih lagi ada penanya sama dari Hong Kong, Kak Misna ya, Kak Misna dari Hong Kong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ringga. Cuman itu mau tanya itu dalam bikin status baik di Facebook, di Telegram, di TikTok, atau di IG itu ada waktu-waktu tertentu atau gimana Pak? Kalau kita misalnya bikin statusnya 3-4 kali. Terima kasih Pak Ringga. Itu saja ada dong. Karena pengalaman saya nih, nanti teman-teman saya akan kasih itu materinya adalah waktunya pagi, siang, dan sore. Di waktu-waktu yang saya pikir mereka pada saat itu orang yang kita target itu lagi megang Facebook, lagi megang IG. Lah, jadi kalau misalkan mereka nggak megang buat apa gitu pasti. Nah, apalagi kalau TikTok, teman-teman pahami banget algoritma TikTok yang baru adalah dia akan kirim ke 100 akun dulu. Nah kalau akunnya tidak aktif ya bagaimana bisa disebar gitu. Jadi kita akan bikin materi-materi walaupun dari TikTok sendiri bilang nggak perlu, nggak apa-apa, jam berapa aja bisa. Tapi nyatanya ketika kita bagi bukan di jam ramai itu lebih tidak FYP gitu ya. Nah jadi kalau di Facebook pagi biar dapat orang banyak. Sekarang gimana kalau baginya tengah malam jam 1 malam? Siapa yang mau baca? Gitu. Nah makanya teman-teman saya sarankan untuk live itu adalah salah satu hack atau cara paling pangkas untuk merubah pola jadi biar teman-teman itu lebih mudah. Jadi silakan gunakan live TikTok, live Facebook, live IG gitu. Nah itu untuk dapetin itu walaupun nggak banyak yang nonton awal-awal tapi Bismillah gitu. Pak Ringga materinya apa? Ya udah, ini materi hari ini kita cerita tentang cerita tentang membangun bisnis dari rumah. Cerita aja. Assalamualaikum. Saya mau cerita teman-teman gimana saya membangun bisnis. Ya, mumpung lagi suasana Lebaran bermanfaat. Tidak ngoceh aja. Kan nanti akan hadir dengan sendirinya gitu. Dan itu akhirnya membantu kita gitu Bu Misna gitu ya. Jadi buat saya pribadi gitu ya. Pastinya ada jam-jam tertentu. Bayangin kalau di TikTok itu yang rame jam 1 malam tuh live.
Jam 1 malam tuh live-nya rame banget sih. Dan teman-teman tahu kan Cesar itu punya penghasilan 18 juta gara-gara cuma live. Masa dia bisa 18 juta? Kita enggak gitu. Tapi bukan maksudnya gitu juga ya. Gitu Bu Bisna. Terima kasih Pak Ringga. Saya mau jawab dulu nih perbedaan mendasar channel Telegram dan grup Telegram. Channel itu kan sifatnya satu arah. Channel itu sifatnya satu arah. Jadi kalau teman-teman buat channel Telegram itu sifatnya satu arah, hanya kita tanpa dialog. Nah sekarang ada di channel itu bisa diisi dialog juga gitu. Kalau grup itu bisa jarang. Tapi saran saya, kalau mau jadikan kolam dan kemungkinan kolamnya diisi orang lain, misalkan saya bikin kolam, kemudian Kak Sukma bikin kolam, Kak Sukma tuh masuk ke kolam saya. Kalau di grup kan ketahuan tuh siapa yang masuk gitu. Nah, untuk meminimalisir itu buatnya channel. Jadi nggak akan kelihatan orang. Tapi kalau mau buat kolam juga nggak apa-apa. Bismillah aja gitu. Bismillah aja. Gitu. Kak ini Pak. Iya. Pak Ringga masih ada lagi yang mau bertanya satu. Boleh. Iya. Silakan. Bunda Wakina dari Pekalongan. Silakan Bunda. Ya Bu, silakan Bunda. Assalamualaikum wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pak Ringga. Ya Bu. Alhamdulillah terima kasih berkat arahan yang saya ikuti arahan TikTok dari Pak Ringga. TikTok saya lumayan. Akhirnya saya membuat kolam dan masuk ke kolam WA dan kolam Telegram. Nah, yang masuk ke WA lebih banyak dibanding Telegram. Akhirnya yang WA ini saya kembangkan dengan ditambah supaya ikan-ikannya lebih betah, itu saya beri motivasi-motivasi yang saya juga ngambil dari alhamdulillah mohon izin dari Pak Ringga beberapa. Apa-apa Bu, silakan. Yang saya lakukan ini sudah tepat. Yang kedua yaitu mengenai Telegram Pak, yang kolam Telegram ini kok sedikit sekali, malah beberapa kemarin itu ada yang keluar. Nah, supaya tidak keluar tuh yang Telegram bagaimana? Yang mitra-mitra yang gabung dari TikTok terutama itu bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, jangan berfokus pada yang keluar. Gak apa-apa, yang keluar biarin aja. Ikan itu kadang-kadang dia lagi nggak betah, ya dia keluar rumah gitu. Yang penting kita nambah terus gitu. Nah, Telegram, kenapa pakai grup Telegram? Karena kita biar ada ini. Jadi teman-teman juga bikinnya gini. Halo buat teman-teman yang ada di grup WA ini untuk materi boleh ya masuk channel ini gitu. Jadi diarahkan ke channel Telegram. Untuk apa? Backup kita gitu. Oh ini jadi si Anu tuh ada nomor Telegram. Ketika dia tidak bisa dihubungin di WA, saya bisa hubungin di Telegram gitu. Jadi lebih bisa juga. Itu buat backup sebenarnya gitu. Oh, untuk double backup nggih. Iya, kadang-kadang ada orang nggak mau di Telegram, nggak apa-apa, mungkin dia jarang aplikasi, ya nggak apa-apa, kan ada juga yang di Telegram, gitu. Tapi ketika di Telegram Ibu rame, dikasih sesuatu, nggak mungkin nggak akan masuk ke situ, Bu, begini. Gitu. Iya, dan alhamdulillah ini sambil ikut Zoom, baru saja masuk 2, yang satu dari WA1 itu Telegram 1. Mantap. Tadi sambil Zoom, ada yang masuk, alhamdulillah. Hanya memang saya yang untuk Linktree dan sebagainya baru belajar, Pak, belum. Monggo ya, sambil belajar. Oke, Bu. Baik, Pak Ringga, ini berhubung waktu menjelang jam 11, apakah mau masih diberi kesempatan untuk penanya lagi atau gimana, Pak Ringga? Kayaknya kita stop dulu. Tapi sudah ada yang nggak resen, udah nggak ada juga, Pak. Ada yang resen? Nggak ada, udah nggak ada. Nggak ada. Oke. Ya. Kayaknya kita cukup dulu. Teman-teman silakan nanti praktekkan. Nanti materinya share di grup di Telegram. Dan teman-teman saran saya praktek ya. Malam ini coba buat dulu grup WA khusus, grup Telegram khusus. Nanti jangan diisi dulu ya teman-teman, jangan diisi dulu. Nanti saya kasih arahan. Yang penting buat dulu. Nanti isinya nanti saya bantu bagaimana ngarahinnya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya materi malam ini. Saya terima kasih buat semuanya. Selamat berpraktek dan sampai jumpa di acara besok malam. Saya kembalikan seluruhnya ke Kak Eni untuk ditutup acara malam hari ini.
Baik, terima kasih Pak Ringga, luar biasa ya teman-teman semuanya. Dari awal hingga akhir ilmu Pak Ringga itu sangat dahsyat sekali, yang mana hanya 100.000 saja kita mendapatkan ilmu 30 hari, yang tentunya ilmu ini akan menghantarkan kita semua menjadi miliarder yang rahmatan lil alamin. Tergantung kitanya juga mau menjalankan apa enggak. Jadi kita belajar, kalau kita enggak action, enggak ada artinya. Ilmunya akan basi. Jadi begitu kita belajar, lakukan, ya, baru nanti kita ajarkan kepada mitra-mitra kita. Bismillah, kita semua fokus ilmu dengan Pak Ringga, nanti kita semua akan sukses seperti Pak Ringga. Dan saya mohon maaf dari batin apabila dalam membersamai acara malam hari ini ada salah kata, salah ucap. Mohon maaf lahir batin, dan tentunya sahabat semuanya selamat istirahat, selamat mempraktekkan ilmu-ilmu dari Pak Ringga, dan selamat bertanya di